Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Doni Setiawan, NIM 241222084. Di sini saya akan mempresentasikan UTS dari e-bisnis yang diajar oleh Pak Reski. Ini jawaban dari soal nomor 1. Perbedaan pendekatan preskriptif dan emergen. Pendekatan preskriptif strategi dirancang secara terencana formal sebelum implementasi. Sedangkan emergen strategi muncul dan berkembang berdasarkan pengalaman eksperimen dan respon terhadap perubahan. Contoh perusahaan di Indonesia yaitu ada Traveloka, adalah perusahaan teknologi asal Indonesia yang awalnya fokus pada pemasaran tiket pesawat dan hotel secara online. Kini mereka telah berkembang menjadi platform lifestyle super app, mencakup layanan perjalanan, hiburan, dan keuangan. Traveloka memulai bisnisnya dengan strategi yang dirancang secara jelas dan jangka panjang. Ada fokus utama menyediakan platform pemesanan tiket pesawat dan hotel yang terintegrasi dengan baik untuk pasar Asia Tenggara. Strategi pertumbuhan mencakup ekspansi regional Thailand, Vietnam, Filipina, peningkatan UX atau UI, dan investasi pada pengembangan teknologi back-end. Menyusun roadmap untuk diversifikasi layanan ke sektor lain seperti event, atraksi, dan pembiayaan pembelajaran di perjalanan. Seiring waktu dan perubahan pasar, Traveloka menunjukkan respon yang adaptif. Berikut strategi emergen dari Traveloka. Ketika pandemi COVID-19 melanda dan industri perjalanan melumpuh, Traveloka memutar strategi ke arah layanan gaya hidup digital dan kebutuhan lokal seperti pemesanan tiket bioskop, SPI, fitness, dan kuliner. Membangun fitur Traveloka Estate dan Experience sebagai alternatif pemasukan. Mereka juga masuk ke sektor vintage dengan Traveloka Pay Later, sebuah inovasi berbasis data yang muncul dan kebutuhan konsumen yang terdeteksi di lapangan. Analisis dampak daya saing digital Traveloka. 1. Ada survive dan berinovasi saat krisis, menjadikan mereka salah satu perusahaan travel tech global yang mampu bertahan di masa sulit. 2. Daya saing mengikat di sektor lifestyle dan vintage, bukan hanya sektor travel. 3. Peluang revenue stream baru dari sektor hiburan dan keuangan digital. 4. Meningkatkan manajemen pengguna dengan menghadirkan fitur-fitur yang sesuai kebutuhan harian. Ada pula tantangan dari Traveloka, menjaga keseimbangan antara identitas travel platform dengan lifestyle app. Kompetisi ketat dengan pemain baru di sektor non-travel seperti Shopee, Tokped, dan platform hiburan lokal. Jawaban nomor 2. Identifikasi supply chain management yang dapat ditingkatkan secara teknologi. Ini ada beberapa dalam SCM yang dapat ditingkatkan. 1. Manajemen gudang. Otomatisasi penyimpanan dan pengambilan barang untuk mempercepat proses fulfillment. 2. Manajemen inventaris. Pemantauan stok secara real time agar dapat merespon permintaan dengan cepat dan menghindari kekurangan atau kelebihan stok. 3. Manajemen pengiriman. Optimalisasi rute pengiriman dan pemilihan mitra logistik yang paling efisien. 4. Peramalan permintaan menggunakan data historis dan tren
untuk memprediksi permintaan produk dan menyesuaikan rantai pasok. B. Dua teknologi digital dan manfaatnya ada yaitu 1. Internet of Things load untuk smart inventory dan tracking. Manfaatnya yaitu sensor load dapat memantau stok barang secara otomatis di gudang, memungkinkan pelacakan real time terhadap status pengiriman dan lokasi barang, meningkatkan visibilitas dan transportasi dalam seluruh rantai pasok. 2. Artificial Intelligence dan Machine Learning untuk prediksi dan optimasi. Manfaatnya yaitu memprediksi permintaan berdasarkan data historis, cuaca, tren pasar, mengoptimalkan rute pengiriman menggunakan algoritma AI untuk mengurangi waktu dan biaya, mengotomatiskan keputusan pembelian ulang stok dan alokasi produk. C. Risiko digital yang perlu diantisipasi. 1. Keamanan data, ancaman terhadap data pelanggan, data transaksi, dan sistem operasional. 2. Downtime system, ketergantungan tinggi pada sistem digital membuat perubahan rentan terhadap gangguan teknis atau kegagalan server. 3. Ketergantungan pada pihak ketiga, misalnya penggunaan platform logistik digital atau layanan cloud. Jika penyedia mengalami gangguan, operasional perusahaan ikut terdampak. 4. Kualitas data, sistem digital hanya sebaik data yang dimasukkan. Data yang tidak akurat atau tidak bersih dapat menyebabkan kesalahan dalam pengambilan keputusan otomatis. Jawaban nomor 3. A. Jenis procurement yang sesuai. Jenis procurement yang paling sesuai untuk belanja operasional bulanan adalah katalog based procurement e-katalog, menggunakan katalog digital dan dari vendor yang telah terdaftar. Barang kebutuhan rutin seperti ATK, kebersihan, dan lain-lain bisa dibeli langsung dari sistem e-procurement. Cocok untuk pembelian berulang, standar, dan volume kecil hingga menengah. B. Langkah awal implementasi e-procurement. Berikut langkah awal implementasi yang dapat dilakukan. 1. Analisis kebutuhan internal seperti identifikasi jenis barang atau jasa yang sering dibeli, klasifikasi pembelian rutin non-rutin. 2. Pemilihan platform e-procurement, gunakan sistem yang sesuai seperti LPSI untuk institusi negeri atau solusi procurement swasta berbasis SAAT untuk institusi swasta. 3. Pendaftaran atau sertifikasi vendor. Daftarkan penyedia barang atau jasa terpercaya dan dilakukan kursi vendor. Pastikan vendor menyediakan katalog digital dan bisa bertransaksi online. 4. Sosialisasi dan pelatihan internal. Beri pelatihan staf pengedaan mengenai cara menggunakan sistem e-procurement dan SOP baru. C. Dua tantangan dan strategi mengatasinya. 1. Tantangan resistensi dan SDM internal. Banyak staf mungkin terbiasa dengan proses manual dan tidak nyaman beralih ke digital. Strategi yang dilakukan, lakukan pelatihan dan pendampingan secara bertahap. Tunjukkan keuntungan nyata seperti efisiensi waktu transaksi. 2. Tantangan keterbatasan vendor yang siap digital. Tidak semua vendor siap menyediakan katalog digital atau pembayaran elektronik. Strategi yang digunakan mulai dengan kurasi vendor yang digital ready, berikan opsi onboarding dan bantuan teknis kepada vendor potensi agar mereka bisa bergabung ke sistem. Jawaban dari soal nomor 5. Dua solusi digital untuk mengurangi bullwhip effect. 1. Real time data sharing dan sistem ERP terintegrasi. Contoh penggunaan sistem seperti SAP atau Oracle NetSuite yang memungkinkan retail distributor dan
Produsen saling berbagi data penjualan secara real time. Manfaatnya yaitu semua pihak bisa melihat permintaan aktual dan tren sebenarnya, bukan hanya berdasarkan internal. 2. Demand forecasting berbasis AI atau ML. Contoh, menggunakan machine learning untuk menganalisis data, historis penjualan, musim promo, dan tren pasar, dan berbagai sumber. Manfaat yang diberikan, perkiraan permintaan jadi lebih akurat dan respon produk serta inventaris lebih sesuai dengan kebutuhan pasar. 6. Proses bisnis mie ayam. Proses bisnis mie ayam ini saat pembeli datang langsung ke warung, pesan mie ayam secara lisan ke penjual, penjual memasak dan menyajikan pesanan, pembeli membayar tunai, terus promosi hanya dari mulut ke mulut. Deskripsikan bagaimana tersebut berjalan saat ini dan usulkan satu pendekatan sederhana bisnis yang bisa diimplementasikan untuk memperbaikinya. Selain bisnis sederhana, penjual bisa membuat sistem pemesanan lewat WhatsApp atau Google Form. Pelanggan tinggal kirim pesan atau isi form lalu ambil pesanan saat sudah siap. Menghemat waktu, mengurangi antrean, bisa promosi lewat WhatsApp, cocok untuk mulai jualan online. Itu tadi presentasi dari jawaban saya pribadi. Terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.